Halo semuanya, di video ini kita akan membahas gambaran singkat tentang apa itu e-commerce, cara menjual barang di platform e-commerce, serta bentuk-bentuk kejahatan siber yang sering terjadi. Yuk, langsung mulai. Pertama, mari kita bahas apa itu e-commerce. E-commerce adalah sistem jual beli yang dilakukan secara online, baik lewat marketplace maupun website. Semua prosesnya digital, mulai dari mencari produk, melakukan pembayaran, sampai barang dikirim ke alamat pembeli. Dengan e-commerce, transaksi jadi lebih praktis karena penjual dan pembeli nggak perlu bertemu langsung. Kalau kamu ingin mulai berjualan, caranya cukup sederhana. Pertama, buat dulu akun dan toko. Isi data diri, buat nama toko, dan atur profilnya. Kedua, upload produk. Pastikan foto jelas, deskripsi lengkap, harga, dan stok tertulis dengan benar. Ketiga, atur metode pengiriman dengan memilih jasa ekspedisi yang didukung platform. Keempat, kelola pesanan yang masuk, mulai dari konfirmasi, packing, sampai mengirim barang dengan resi. Dan terakhir, optimalkan toko kamu menggunakan promo, iklan, serta menjaga respons dan rating agar pembeli makin percaya. Meski e-commerce punya banyak manfaat, dunia digital juga punya risiko kejahatan siber. Beberapa yang paling sering terjadi adalah penipuan transaksi, baik toko palsu, pembeli palsu, atau barang yang tidak dikirim. Ada juga phishing, yaitu link palsu yang dibuat untuk mencuri password atau OTP. Selain itu, ada ancaman pembobolan data, penipu yang menyamar sebagai customer service untuk meminta OTP sampai serangan teknis seperti malware dan skimming data. Manipulasi review atau ulasan palsu juga termasuk kejahatan yang sering merugikan pembeli. Di segmen ini, kita akan membahas sebuah studi kasus nyata tentang penipuan yang terjadi di platform e-commerce Shopee. Kasus ini menunjukkan bagaimana seller nakal memanfaatkan kelengahan pengguna dan bagaimana sistem e-commerce memiliki batasan dalam memberikan pelindungan. Yuk, kita bahas alurnya. Kasus ini bermula ketika korban ingin membeli pagar besi untuk rumahnya. Karena harga di marketplace lebih murah daripada beli offline, ia mencari seller di Shopee. Kemudian ia menemukan satu toko yang menawarkan harga sangat rendah, terlihat sangat menarik, dan akhirnya korban sepakat untuk membeli produk tersebut setelah berdiskusi lewat chat. Setelah korban check out, seller memberikan nomor resi melalui transaksi Shopee. Tidak lama kemudian, seller menghubungi korban lewat WhatsApp. Ia meminta korban segera menyelesaikan transaksi dengan alasan membutuhkan modal untuk membeli besi. Korban akhirnya menekan tombol "Terima pesanan" tanpa mengetahui bahwa tombol itu akan menghilangkan fitur pengembalian dana. Dan setelah itu, seller langsung menghilang. Barang tidak dikirimkan, chat tidak dibalas, dan resi yang diberikan hanyalah modus belaka. Korban kemudian menghubungi call center Shopee berkali-kali untuk meminta bantuan. Namun karena pesanan sudah ditandai selesai, dana otomatis masuk ke akun penjual dan tidak bisa dikembalikan. Bahkan ketika korban meminta data identitas seller untuk pelaporan polisi, pihak Shopee tidak bisa memberikannya dengan alasan pelindungan privasi. Pada akhirnya, Shopee hanya memberikan kompensasi berupa voucher senilai 10% dari total kerugian korban. Sayangnya, yang lebih menyakitkan, akun seller belum langsung diblokir sehingga masih memungkinkan menipu korban lain. Hal ini membuat korban semakin kecewa karena tidak ada tindakan tegas terhadap pelaku. Dari kasus ini, ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil. Pertama, jangan pernah menekan tombol "Terima pesanan" sebelum barang benar-benar diterima. Kedua, hindari transaksi tambahan di luar sistem e-commerce, termasuk lewat WhatsApp. Ketiga, hati-hati dengan harga yang terlalu murah karena itu biasanya tanda bahaya. Dan terakhir, gunakan fitur pelaporan resmi di aplikasi jika menemukan aktivitas mencurigakan. Itu dia penjelasan singkat tentang e-commerce, cara berjualan, dan potensi kejahatan siber yang perlu kita waspadai. Semoga bermanfaat dan bisa jadi panduan buat kamu yang ingin mulai berbelanja atau berjualan secara online. Sampai ketemu di video berikutnya.